apa sih sebenarnya yang ingin kakak capai untuk saat ini? Sekarang sih kepengennya kita lebih bisa dikenal seluruh dunia. Karena sebetulnya awal bisnis ini itu dimulai dari seperti yang tadi saya ceritakan, kakak saya punya bisnis mebel, butuh kuningan, terus mebelnya bangkrut, kita hanya lanjut kuningan. Tapi buat orang Indonesia kan belum familiar, termasuk kalian, kamu sahabat dari Indonesia nggak ngerti sebenarnya kuningan tuh apa, ya kan? Iya. Jadi masih banyak orang Indonesia sendiri yang nggak tahu kuningan itu apa. Padahal ada satu kota kabupaten namanya Kabupaten Juanda. Itu adalah sentral pengrajin kuningan. Jadi kalau kamu main ke rumahnya Novia itu sekeliling rumahnya Novia, bukan hanya bapaknya Novia, itu pengrajin kuningan. Jadi bahkan orang Indonesia sendiri tuh belum banyak familiar. Kalau mungkin di sekitar kita Ungaran dan Semarang, mungkin teman saya nanya, kita sekarang bisnis apa? Oh, kita kuningan. Banyak orang yang nanya kuningan itu Syekh Puji. Kalau Syekh Puji, Yang nah ukiran yang di dinding kaligrafi Iya. emas Oke. kayak surat yasin atau apapun itu diukir di tempat di plat kuningan, dikasih figuran, ditaruh di dinding. Kebanyakan orang familiar hanya itu kuningan. Tapi untuk kuningan berbagai jenis sebetulnya. Kayak ini kita punya nomor rumah, engsel, handle pintu, tarikan laci, macam-macam, tempat lilin, lonceng gitu. Oke. Jadi sebetulnya Ya. tujuan saya saat ini adalah pengen memperkenalkan kuningan itu apa ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Oke. Kalau saya sekarang kepengennya traveling ke seluruh dunia. Itu nih kalau personal saya sendiri. Oke. Karena saya suka tahu budaya, tahu tempat baru, tahu nggak hanya Indonesia. Kayak kalau kamu sebelum memutuskan untuk menikah, kalian semua kan belum menikah. Kalau kamu belum menikah, pergilah kemanapun, bukan hanya ke luar negeri, ke Indonesia, ke tempat luar pelosok. Jadi kamu tahu dunia ini tuh nggak cuma sepil dunia kamu di kota Semarang, ya kan? Jadi kamu ke Jakarta pun suasananya sudah berbeda, orang-orangnya sudah berbeda, tidak begitu ramah seperti di Semarang, ya kan? Kamu apalagi ke luar negeri, oh di luar negeri misalkan kayak di Jepang, oh mereka ternyata orang-orangnya beda, sopan-sopan. Kalian ke Thailand, oh mereka ramah-ramah, kayak gitu. Jadi apa yang ingin saya capai sekarang adalah saya ingin banyak stem di pasar. Oke. Gitu. Siap. Oke. Menurut kakak sendiri nih, arti hidup jadi orang sukses tuh gimana? Bisa benar-benar dikatakan sukses tuh gimana? Arti hidup sukses saya adalah bermanfaat untuk orang lain. Jadi maksud saya adalah saya bahagia tidak hanya untuk saya, tapi orang di sekitar saya, mau orang tua saya, kakak adik saya, sepupu, tante semua juga merasakan apa yang saya rasakan. Itu berarti menurut saya sukses untuk diri saya. Kalau misalnya saya hanya bahagia untuk diri saya sendiri, tapi orang lain kesulitan, orang di sekitar saya kesulitan, mereka tidak bahagia, tapi saya bahagia sendiri, untuk apa? Jadi kalau saya arti sukses untuk diri saya sendiri adalah saya bisa membawa kebahagiaan ke semua orang di sekitar saya, tidak hanya keluarga, teman, tetangga, siapapun yang kenal dengan saya atau bertemu, atau kalian yang bertemu dengan saya, kalian bisa bekerja bersama saya. Siap. Nah, ini apa tadi? Oke, 01 mau juga rekam, sebarkan. Oke, pertanyaan ketiga ya kak. Bagaimana cara kakak mengukur kalau diri kakak sendiri udah sukses? Kakak merasa gimana kalau emang diri kakak tuh ini titikku, aku ngerasain sukses. Oke, gimana cara saya mengukur saya sudah sukses? Ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau orang-orang di sekitar saya, kehadiran saya membawa suatu kebahagiaan untuk lingkungan ataupun tempat itu sendiri, itu berarti saya sudah sukses. Oke. Jadi apa kesuksesan buat saya? Saya ingin membawa kebahagiaan untuk sekitar saya. Gimana cara mengukurnya? Kita lihat orang-orang di sekitar saya, mereka bahagia nggak dengan kedatangan saya? Atau mereka cuma, oh Mita datang ya, oke biarin aja. Berarti mereka nggak bahagia dong dengan kedatangan saya. Oke, berarti harus mengukurnya mereka excited nggak? Iya, harus gitu. Oke, siap. Langsung ke pertanyaan keempat ya kak. Oke. Apa saja sih yang kakak lakukan atau butuhkan agar kakak menjadi orang sukses? Apa yang dibutuhkan untuk menjadi orang sukses? Kakak bakal ngelakuin apa aja biar
menjadi sukses, jadi orang sukses? Jadi diri kalian sendiri, jadi diri saya sendiri. Perkenalkan saya sebagai apa adanya saya. Kalian bisa menerima saya apa adanya, kalau tidak silahkan pergi dari saya. Jadi diri saya sendiri aja. Oke, siap. Oke, ini personalnya udah, jadi langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan soal usaha. Boleh. Oke. Apa usaha kakak yang kakak jalanin saat ini? Oke, sekarang usaha yang saya jalankan itu adalah pengrajin kuningan. Betul. Jadi bisnis saya sebetulnya sudah dimulai lama dari orang tua saya, dari sekitar tahun 2007 itu saya ambil alih tahun 2015. Tahun 2015 itu awal-awalnya marketplace online datang di Indonesia. Jadi waktu itu karena ekspornya agak sepi, papa saya tanya, kamu mau nggak tak kasih tantangan? Kamu lanjutin bisnis saya, tapi nggak hanya lanjutin, nggak hanya ekspor. Apa yang bisa kamu lakuin? Coba kamu cari cara gimana produk ini bisa dipasarkan secara lokal. Nah, karena waktu itu kalau misalkan saya buka toko kayak ini, saya jadiin toko, saya kan harus stok barang banyak. Untuk stok barang banyak, modalnya dari mana? Nah, waktu itu kita ketemu pertama adalah Tokopedia. Awal-awalnya saya kenal marketplace online. Jadi saya pelajari tuh gimana, karena saya pakai waktu itu Tokopedia hanya untuk belanja, nggak tahu kalau gimana caranya jualan.